Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Saya Anissa Eka Findiani dengan NPM 23121003 beserta rekan saya. Saya Febi Nur Lailasari, NPM 23121001. Saya Naila Fauzia, NPM 23121004. Saya Wafa Pijinika dengan NPM 2412402001. Saya Siva Mahfalah dengan NPM 2312101010. Dan saya Aulia Mutiati Kamila dengan NPM 2312-102. Saya Panjisania Herani dengan NPM 23121006. Kami di sini akan menjelaskan tentang 11 teknik penilaian di RA atau di TK. Selamat menyaksikan. Banyak sekali loh macam alat penilaian non-tes yang sering digunakan di RA atau di TK. Di antaranya, yang pertama, pemberian tugas. Pemberian tugas dalam penilaian di TK atau RA adalah metode dengan cara memberikan aktivitas atau pekerjaan tertentu kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, baik itu individu maupun kelompok. Ini dia contohnya. Yang kedua, percakapan. Percakapan dalam penilaian di RA atau TK adalah metode yang dilakukan melalui interaksi verbal antara pendidik dan anak untuk mengetahui kemampuan 6 aspek perkembangannya. Dalam percakapan tersebut, guru dapat menggali ide, pendapat, serta perasaan anak secara langsung melalui tanya jawab yang santai, akrab, dan menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Ini dia contohnya. Observasi adalah metode penilaian yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap perilaku, sikap, dan pengetahuan anak. Ini contohnya. Catatan anekdot atau recording anekdot adalah catatan naratif singkat yang penting yang diamati oleh guru atau orang tua. Catatan anekdot biasanya berupa narasi singkat, faktual, dan objektif. Contohnya seperti ini. Catatan menyeluruh dan lengkap running record. Catatan ini memuat kejadian rinci dan berurutan. Running record mencatat semua perilaku anak, bukan hanya peristiwa tertentu dan peralatan yang dilakukan langsung. Tidak menunda kemudian setelah pembelajaran selesai. Contohnya bisa dilihat di samping. Catatan spesimen atau spesimen record. Catatan ini dilakukan dengan secara lebih rinci dan juga catatan ini sering dilakukan oleh penelitian yang ingin mendeskripsikan tentang perilaku anak secara lebih lengkap. Dan di sini ada contoh catatan spesimen. 7. Time sampling. Memberi pengamatan yang menunjukkan gerakan suatu perilaku terjadi. Time sampling digunakan untuk mengamati perilaku tertentu anak atau kelompok dan ada tidaknya perilaku tersebut dicatat di interval waktu yang sudah seharusnya untuk diamati. Contohnya sebagai berikut. Delapan, event sampling. Metode yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu dan kemudian menulis perilaku yang telah dipilih sebelumnya. Event sampling digunakan untuk mempelajari di mana perilaku tertentu terjadi atau sering terjadi. Contohnya sebagai berikut. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah cara guru mengumpulkan dan melihat hasil karya anak seperti gambar, tulisan, foto kegiatan, atau catatan guru untuk melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Ibaratnya seperti album kenangan belajar anak yang berisi bukti-bukti kemampuan dan pencapaian mereka selama belajar di sekolah. Tujuannya untuk memahami bagaimana anak berkembang, bukan hanya hasil akhirnya saja, tetapi juga prosesnya. Ini dia contohnya. Skala penilaian. Skala penilaian adalah cara guru memberi nilai atau tanda terhadap kemampuan anak dengan menggunakan tingkatan. Misalnya, yang pertama
belum berkembang atau BB, yang kedua mulai berkembang atau MB, yang ketiga berkembang sesuai harapan atau BSH, yang keempat adalah berkembang sangat baik atau BSB. Dengan skala ini, guru bisa melihat sejauh mana kemampuan anak dalam suatu kegiatan atau bidang tanpa membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya. Tujuannya dapat membantu guru dan orang tua memahami apa yang sudah bisa dilakukan anak dan apa yang masih perlu dibantu. Ini dia contohnya. Selanjutnya ada penilaian diri sendiri, yang mana penilaian tersebut merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menerapkan sejauh mana kemampuan anak dalam waktu rentan tertentu. Selanjutnya untuk penilaian tersebut bisa dilakukan oleh seorang anak dengan bantuan gurunya. Dan ini merupakan salah satu contoh dari penilaian terhadap diri sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi